Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswa SMP IT Al-Fatah Bekasi. Nama saya Muhammad Zidan Mirza, kelas 8B. Untuk penilaian tengah semester 2 pada mata pelajaran PAI, saya ditugaskan untuk storytelling atau menceritakan kisah cendekiawan muslim yang bernama Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Abu Al-Qasim lahir di Zahra yang terletak di sekitar Cordoba, Spanyol. Di kalangan bangsa Moor Andalusia, dia dikenal dengan nama Al-Zahrawi. Al-Zahrawi adalah dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II dari kekhalifahan Umayyah. Tujuan dari menceritakan biografi Al-Zahrawi yaitu yang pertama untuk memotivasi para golongan muda agar bersemangat dalam mencari ilmu, yang kedua mengetahui sejarah dan cendekiawan Islam pada masa Bani Umayyah, dan yang ketiga yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Bani Umayyah, peradaban Islam memiliki seorang dokter bedah yang paling terkenal. Kontribusinya sungguh sangat besar bagi pengembangan ilmu bedah. Tokoh tersebut bernama Abu Al-Qasim Al-Zahrawi atau yang sering dipanggil dengan nama Al-Zahrawi. Al-Zahrawi lahir pada tahun 936 Masehi di kota Al-Zahra, sebuah kota berjarak 9,6 km dari Cordoba, Spanyol. Ialah yang menciptakan prosedur dan metode ilmu bedah modern. Dia juga menciptakan beragam alat dan teknologi yang digunakan untuk bedah. Tak heran bila dunia pun menjulukinya sebagai bapak ilmu bedah modern. Al-Zahrawi adalah seorang dokter bedah yang amat fenomenal. Karya dan hasil pemikirannya banyak diadopsi para dokter di dunia barat. Prinsip-prinsip ilmu kedokteran yang diajarkan Al-Zahrawi menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di Eropa. Selain tekun mempraktikkan dan mengajarkan ilmu kedokteran, Al-Zahrawi pernah pula diangkat menjadi dokter istana pada masa kekhalifahan Al-Hakam II di Andalusia. Ia juga meninggalkan warisan yang tak ternilai harganya bagi dunia kedokteran, yakni Kitab At-Tasrif. Ensiklopedia kedokteran yang terdiri dari 30 volume ini dijadikan materi sekolah kedokteran di Eropa. Dalam kitab ini, Al-Zahrawi menjelaskan secara perinci tentang anatomi, klasifikasi penyakit, informasi nutrisi dan operasi, ortopedi, oftalmologi, farmakologi, dan seluk-beluk pembedahan. Ia pun dikenal sebagai ilmuwan yang berjasa dalam bidang kosmetik. Berbagai produk kosmetik mulai dari deodoran hingga pewarna rambut tercipta dari buah pemikiran Al-Zahrawi. Sejarah mencatat, Al-Zahrawi wafat di Cordoba pada tahun 1013 Masehi. Sebagai bentuk penghargaan atas sumbangsih keilmuan Al-Zahrawi, namanya diabadikan menjadi nama jalan di kota itu, yaitu Calle Abul Qasis. Demikian nama jalan itu. Di jalan itu terdapat rumah nomor 6 yang terus dirawat, bahkan dilindungi oleh Badan Kepariwisataan Spanyol. Di rumah yang kini menjadi cagar budaya itulah Al-Zahrawi pernah tinggal. Hikmah yang kita dapat dari kisah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi yaitu kita menjadi lebih termotivasi untuk belajar atau menggali ilmu yang lebih dalam, serta menjadi orang yang berguna baik bagi masyarakat, keluarga, dan diri sendiri. Demikianlah pemaparan kisah tentang Abu Al-Qasim Al-Zahrawi sebagai salah satu tokoh muslim yang berperan penting di dunia. Saya harap teman-teman dapat mengambil pelajaran sehingga menjadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.